Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan Dolphin. Dolphin adalah file manager yang dikembangkan oleh KDE. Jadi Dolphin ini hanya salah satu file manajernya KDE saja. Ada file manager lagi yang dikembangkan oleh KDE, tidak hanya Dolphin ya. Ada juga Conqueror dan Crusader, itu juga dikembangkan oleh KDE, juga file manager juga, tapi masing-masing punya keunggulannya ya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan Dolphin, terutama penggantian tampilan layout ya, layout dari Dolphinnya, penampakan dari folder dan filenya, kemudian membuat tab ataupun split ya tampilan. Baik, yang pertama untuk mengubah tampilan layout ya. Jadi secara default tampilannya ya seperti ini ya. Ini tampilan home folder saya dengan sudah ada tambahan folder maupun file ya. Jadi secara default untuk folder home itu ada desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, video ya. Yang ini adalah tambahan milik saya sendiri, saya tambahkan sendiri. Nah, tampilan defaultnya kayak gini ya. Namun kita bisa mengubah ya. Enaknya Linux kan kita bisa melakukan modifikasi. Kalau kita bosan dengan satu tampilan, kita bisa ganti tampilan. Atau kita merasa fungsionalitasnya kurang, kita bisa menambah sendiri ya, kalau memungkinkan ya. Nah, untuk mengubah tampilannya di sini sudah ada ikonnya ya, sudah ada shortcutnya ya. Ini secara default ini tampilan ya, folder kayak gini maupun filenya bentuk thumbnail gini ya. Ikon mode namanya ya, ini ya, icon mode. Kemudian kita ingin mengubah ke mode yang lain ya. Misalnya mode yang ini, compact, mode compact. Nah, mode compact seperti ini. Jadi kalau tadi icon mode kan folder-folder dijajar dari kiri ke kanan, ke bawah, kiri kanan, gini kan, 1 2 3 seterusnya. Nah, kalau mode compact atau compact ini dia vertikal gini. Nah, kemudian mode yang ketiga itu mode loose ya, detail. Nah, jadi bedanya dengan mode yang sebelumnya atau mode compact, kalau ini hanya satu kolom ya, hanya menunjukkan namanya saja, nama folder maupun nama directory maupun filenya. Kalau di detail ada kolom lainnya, ada kolom size maupun modified tanggal berapa ya. Nah, itu adalah cara mengganti view atau tampilan dari penampakan directory dan filenya. Nah, berikutnya yang saya suka dari Linux ya, file managernya itu mendukung tab ataupun split, multi tab maupun split ya. Jadi fitur ini akan sangat bermanfaat kalau kita kopas file misalnya ya, kopas file ataupun folder yang jarak antara
folder atau antar direktorinya itu jauh ya pathnya. Ini akan memudahkan sekali ya, lebih hemat langkah, karena dalam satu window, hanya satu window aplikasi ini ada dua bagian, kita split, jadi tidak perlu kita membuka dua file. Jadi maksudnya split itu ya kita belah ya, ini kan satu ya, ini satu tampilan ini kalau kita mau split kita belah, kita cloning ya, secara default tampilan folder yang ada seperti ini kita split. Nah, jadi tampilan antara dua sisi kiri dan kanan itu sama besar ya. Ini akan enak ya kalau misalnya kita mau mengkopas dari music ini ke folder, ke directory dari public ini, kita kopas musik, pindahkan ke public misalnya, gitu seterusnya. Ini split, jadi dalam dua ini dalam satu window, satu aplikasi ini ada dua belahan, dua sisi yang sama ya, kiri kanan. Tapi ini bisa diubah kok, misalnya yang ini music saya buka dan ini tetap ya, begitu seterusnya ya. Ini untuk split ya. Mungkin kalau kita ingin mengembalikan ke semula yang hanya satu saja, karena kita tidak berkepentingan untuk menampilkan lebih dari satu bilah, satu bagian, bisa kita close, maka akan kembali menjadi satu bagian atau satu belahan saja. Nah, kemudian berikutnya adalah tab ya. Untuk tab ini tidak hanya dua ya, kalau split kan tadi ini split kan hanya menjadi dua ya, memunculkan jadi dua, hanya bisa nambah satu kalau split. Kalau new tab ini bisa lebih dari satu nambahnya. Caranya klik icon ini ya, open menu, klik menunya, kemudian new tab, atau bisa juga dengan Ctrl T. Kita new tab lagi, ini bisa berkali-kali ya, nggak hanya dibagi dua, tapi ada beberapa. Nah, misal ini buka public dan seterusnya ya. Kemudian itu untuk tab. Kemudian fitur lainnya dari Dolphin adalah sudah terintegrasi dengan terminal ya. Jadi kita nggak perlu lagi buka aplikasi terminal emulator secara khusus ya, tapi kita bisa include-kan di sini. Caranya menu, kemudian open terminal. Nah, maka akan terbuka terminal juga. Karena settingan default saya terminalnya adalah konsol, maka yang keluar adalah konsol. Jadi kita ada alternatif ya, enggak untuk buka terminal. Kalau misal kita lagi di depan Dolphin, kita nggak usah jauh-jauh ke menu yang di sistem ya, kita cukup di menu dari Dolphinnya saja kita buka terminal. Baik, untuk sementara demikian yang bisa disampaikan.
Jadi pada kesempatan kali ini kita mengenal Dolphin, file manager dari KDE. Kita sudah mengubah view atau tampilannya, kemudian tab ya, untuk menambahkan tab tadi. View-nya kita bisa model detail kayak gini, atau hanya icon yang berjejer secara horizontal dulu, ditatanya horizontal dulu baru kemudian turun. Atau di list ya, kompak disusunnya vertikal dulu, urut ke bawah dulu, diturunkan ke bawah dulu baru ke kolom samping. Dan tampilan yang ketiga adalah detail ya, tidak hanya menampilkan nama file dan directory, tapi juga ada ukuran dan tanggal modifikasi. Nah, kemudian menambahkan tab dengan melalui menu, kemudian new tab. Untuk menutup tabnya tinggal klik close dari tabnya ini aja. Kemudian kita juga sudah mengetahui splitting ya. Kalau di tab itu tadi kita bisa banyak tab sekaligus, kalau split kita membelah menjadi 2. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.